ekonomi benua Asia tahun 1997. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi benua Asia. Nilai mata uang negara tersebut terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Krisis ekonomi ini berhasil memporak-porandakan perekonomian Asia, khususnya Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia. Pada tanggal 2 Juli 1997, badai krisis finansial mulai melanda kawasan Asia. Tiupan krisis dimulai dari terpukulnya mata uang bat Thailand yang sempat anjlok dari 25 bat per dolar Amerika menjadi sekitar 56 bat per dolar Amerika di posisi terlemahnya. Cadangan devisa Thailand yang relatif terbatas di kisaran 6,8 juta dolar Amerika Serikat kala itu membuat Thailand sulit memenuhi kebutuhan pembayaran hutang luar negerinya. Sampai-sampai negara Thailand dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Kondisi tersebut memaksa Bank Sentral Gajah Putih untuk melepas kebijakan mata uang tetap dengan kebijakan mata uang mengambang. Pemerintah Thailand juga meminta bantuan kepada IMF. Namun sayangnya, dana tersebut tidak mampu mencukupi penanggulangan krisis yang dialami oleh Thailand. Bantuan juga diberikan oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan beberapa negara tetangga. Total bantuan yang diterima Thailand mencapai 17,2 miliar US dolar Amerika Serikat. Sayangnya, dana bantuan tersebut tidak mampu mengangkat mata uang bat. Krisis finansial kemudian menjalar ke negara lain seperti Korea Selatan, Hong Kong, China, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, dampak signifikan justru dirasakan oleh 3 negara yaitu Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Sayangnya, dampak krisis ekonomi finansial Asia bagi Indonesia jauh lebih buruk. Pukulan terbesar nampak dari terpuruknya mata uang rupiah di kisaran Rp2.000 per dolar Amerika hingga melemah ke level terdalamnya yaitu Rp16.650 per dolar Amerika. Pemerintahan Soeharto kala itu mengharapkan IMF datang sebagai dewa penyelamat. Namun, sayangnya bantuan IMF dinilai tidak optimal. Bahkan, dianggap semakin memperburuk posisi nilai tawar Indonesia, yang membuat peringkat utang Indonesia pun terpuruk ke level jangkbon. Inflasi rupiah dan peningkatan besar harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di Indonesia. Pada bulan Februari 1998, Presiden Soeharto memecat Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Djiwandono. Krisis finansial yang berujung krisis multidimensi ini bahkan membuat kursi kekuasaan yang telah digenggam oleh rezim Orba selama 30 tahun harus diserahkan Soeharto secara legowo pada Mei 1998 dan B.J. Habibie diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto. Pada tanggal 11 Oktober 1996, Korea Selatan baru dikategorikan sebagai negara maju di bidang ekonomi. Bahkan, Korea Selatan termasuk negara dengan perekonomian terbesar ke-11 dunia. Namun, 1 tahun kemudian, Korea Selatan ikut merasakan dampak krisis yang melanda kawasan Asia. Krisis moneter yang melanda Korea Selatan memberikan dampak dahsyat bagi seluruh masyarakat Korea Selatan, di mana sektor perbankan dibebani kredit macet luar biasa, dan angka non-performing loan yang sangat tinggi mengakibatkan banyak perusahaan Korea Selatan mengalami kebangkrutan. Akibat bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar, Korea Selatan mengalami kesulitan keuangan hingga tidak mampu membayar hutang dari luar negeri. Pada tanggal 21 November 1997, pemerintah Korea Selatan mengumumkan permintaan bantuan ke IMF secara resmi. Secara umum, krisis finansial Asia berakhir di tahun 1999. Seiring dukungan dana hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat dari IMF untuk ekonomi Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Tahun 1999, sejumlah analis mengamati bahwa ekonomi Asia mulai pulih. Setelah krisis 1997, ekonomi Asia mulai stabil di bawah pengawasan keuangan. Sebelum tahun 1999, Asia menarik hampir separuh arus modal ke negara berkembang. Negara-negara Asia Tenggara mempertahankan nilai tukar tinggi demi menarik investor asing yang mencari tingkat pengembalian saham tinggi. Hasilnya, Asia Tenggara menerima arus yang besar dan mengalami lonjakan harga aset. Pada saat yang sama, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan mengalami tingkat pertumbuhan tinggi PDB hingga 8-10%
12%.